Oke, selanjutnya untuk pemecahan saham. Jadi untuk disebut dengan stock split pemecahan saham itu difungsikan untuk meningkatkan jumlah saham beredar dengan mengurangi nilai nominal saham. Jadi jumlah lembar saham, misalkan perusahaan itu sudah menerbitkan 1 lembar saham. Harganya misalkan 80.000 per lembar saham. Nah, karena untuk minimal pembelian saham itu 1 lot, maka 80.000 dikalikan dengan 1 lot itu 80.000 dikalikan dengan 100 saham itu berat 8 juta. Maka untuk bisa memberikan kepuasan kepada calon investornya atau juga untuk meningkatkan jumlah saham yang beredar, maka bagaimana cara untuk mengurangi nilai nominal tadi? Misalkan membeli sejumlah 8 juta kan akan berat, maka perusahaan memiliki kebijakan dengan stock split. Jadi 1 lembar saham itu akan dibagi menjadi 2 lembar saham yang sama. Jadi tadi harganya kan tadi 80.000. Kalau misalkan 1 lembar saham itu akan dipecah menjadi 2 lembar saham, berarti kan 80.000 dibagi dengan 2, 40.000 dikalikan dengan 100 1 lot. Nah, 4 juta. Jadi akan lebih ringan jika membeli saham itu dengan misalkan ada pemecahan saham, ada stock split 1 lembar saham menjadi 2 lembar saham baru. Tujuannya ini merupakan strategi untuk mengurangi secara substantif harga pasar per lembarnya. Jadi saham yang biasanya itu beredarnya terlalu banyak dengan harga yang tinggi itu akan dikurangi dengan adanya pemecahan saham. Itu ada di buku di halaman 108. Jadi contohnya untuk yang sudah pernah melakukan pemecahan saham itu yaitu PT Astra, PT ASII. Untuk PT ASII itu kan ini, sebelumnya ada pemecahan nilai saham, 1 lembar saham kan harganya 66.000 awalnya. Nah, ini terlalu mahal karena waktu itu 1 lot itu harganya 500, 1 lot itu isinya 500 lembar saham. Jadi kalau misalkan beli 1 lot, investor itu harus mempunyai uang 38 juta. Nah, perbandingannya sama pada saat itu saham yang juga di masa pengembangan itu ada PT Wika. PT Wika itu harga per lembarnya hanya 1.160 per lembar. Jadi kalau misalkan mau membeli 1 lot itu hanya perlu uang 558.000. Jadi di sini akan sangat mengakibatkan kesenjangan sekali harga antara PT Wika dengan PT Astra Internasional. Padahal pada saat itu juga sama-sama perusahaan sudah TBK. Maka harga saham PT Astra kan juga melejit, tapi di sini jumlah lembar sahamnya yang dimiliki itu hanya sedikit. Maka di sini untuk di Juni 2012 PT Astra tadi resmi melakukan pemecahan saham dengan rasio 1:10. Jadi 1 lembar saham lama itu dipecah menjadi 10 lembar saham baru. Nah, nilai nominal saham terpecah tadi awalnya misalkan 500, itu akan menjadi 50. Maka di sini karena saham PT Astra tadi kan 66.000, kalau kita bagi menjadi 10, akhirnya per lembarnya hanya 6.600. Jadi kalau misalkan beli 1 lot pada saat itu 6.600 dikali 500, 3.300 akan lebih ringan daripada membeli dengan harga 38 juta. Yang kedua, misalkan ada pemecahan saham PT X. Waktu itu diperdagangkan dengan harga 12.000 per lembar. Jumlah yang beredar 2 juta. Maka untuk meningkatkan likuiditas saham, PT memecahan saham 2:1. Jadi 2 lembar saham baru itu setelah pemecahan saham itu akan menjadi 6.000. Jadi awalnya kan 12.000, dipecah jadi 1 lembar saham lama menjadi 2 lembar saham baru. Jadi menjadi 6.000. Jumlah lembar sahamnya menjadi 4 juta lembar saham. Ini tadi 2 juta dikalikan dengan 2, 4 juta lembar saham. Jadi untuk pemecahan saham ini itu mirip dengan pembagian dividen saham dengan jumlah yang besar. Tujuannya apa? Untuk mengurangi substansi dari harga pasar per lembar saham. Jadi biasanya untuk harga sahamnya terlalu tinggi, untuk investor yang bisa membeli saham dengan tinggi kan hanya investor tertentu. Untuk pemerataan juga untuk likuiditas saham itu bisa digunakan alternatif yaitu dengan pemecahan saham.
Selanjutnya terkait dengan saham treasury stock atau pembelian kembali saham. Jadi untuk saham treasury itu saham perusahaan yang telah dikeluarkan oleh perusahaan dan kemudian dibeli kembali. Kenapa? Itu ada untuk memperkecil pajak, untuk meningkatkan laba per lembar, untuk mengurangi jumlah megang saham, untuk membentuk harga pasar saham, dan juga saham akan dijual kembali dengan harga lebih murah mungkin, atau saham juga akan dikeluarkan kembali. Jadi kenapa? Pertama, untuk difungsikan untuk meningkatkan earning per share atau laba per lembar saham, dan juga untuk return untuk menambah jumlah modal saham. Yang kedua, tujuannya membeli kembali saham tadi untuk menyediakan saham atau kontrak kompensasi pegawai. Jadi, misalkan ada kebutuhan merger dari antara perusahaan, maka di sini dengan ada pembelian saham itu akan diberikan kepada pegawai yang sudah memenuhi syarat tertentu. Yang ketiga, menggagalkan usaha untuk pengambil alihan atau untuk mengurangi jumlah pemegang saham. Jadi misalkan saham tadi sudah tersebar ke beberapa investor, berarti kan pemilik perusahaan itu akan dibagi ke beberapa orang. Bisa saja kan dari 50% yang sudah terbagi, misalkan yang 50%, itu kan akan berusaha untuk mengambil alih perusahaan itu. Maka untuk mengurangi pengambil alihan tadi, maka digunakanlah kebijakan untuk treasury stock. Dan juga untuk mempengaruhi harga pasar, untuk meningkatkan jumlah permintaan. Jadi kalau misalkan harga saham itu turun, perusahaan bisa mengambil kebijakan, oke, sahamnya dibeli kembali. Akhirnya kan permintaan sahamnya meningkat. Akibatnya apa? Harga saham perusahaan tadi juga akan stabil. Jadi untuk saham treasury itu saham yang sudah beredar itu ditarik kembali dari peredaran. Jadi tidak digolongkan ke dalam aset dan malah justru akan mengurangi nilai aset bersih. Jadi menurut PSAK 50 dan 55, jika suatu perusahaan itu kembali menarik kembali saham yang sudah beredar, maka akan mengurangi jumlah modal. Kenapa? Karena kan dia akan menggunakan uang atau menggunakan modal yang dimiliki perusahaan tadi untuk membeli saham yang sudah beredar. Jadi secara otomatis modal perusahaan kan juga akan berkurang. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari pembelian, penjualan, penerbitan, pembatalan instrumen ekuitas itu tidak diakui dalam laba rugi. Dan juga untuk saham treasury itu dapat diperoleh dan dimiliki oleh entitas yang bersangkutan atau oleh anggota lain dalam kelompok usaha yang dikonsolidasi. Nih, jadi imbalan yang dibayarkan atau diterima itu diakui secara langsung di komponen modal.